Pada saat ini, saya sedang berada di Masjid Agung Sang Cipta Rasa. Yuk kita cari tahu informasi apa saja yang terdapat di Masjid Agung Sang Cipta Rasa ini. Ketika saya mengunjungi Masjid Agung Sang Cipta Rasa, saya bertemu dengan Bapak Mahfud. Beliau merupakan seorang DKM di Masjid Agung Sang Cipta Rasa ini. Saya pun bertanya mengenai sejarah masjid, serta diberi kesempatan untuk melihat ke dalam ruang utama di Masjid Agung Sang Cipta Rasa. Masjid Agung Sang Cipta Rasa merupakan masjid warisan para wali yang menjadi salah satu bukti sejarah peradaban Islam di kota Cirebon. Masjid ini dibangun sekitar tahun 1480 Masehi atau semasa dengan Wali Songo menyebarkan agama Islam di tanah Jawa. Atas musyawarah para wali, di bawah pimpinan Sunan Gunung Jati atau Syekh Syarif Hidayatullah yang ketika itu mendapat tugas untuk menyebarkan agama Islam di Jawa bagian Barat yang sekarang meliputi Provinsi Jawa Barat, DKI Jakarta, Banten, dan pusatnya berada di Cirebon. Untuk arsitek pendirian masjid yaitu Sunan Kalijaga dan Raden Sepat dengan bantuan 500 pekerja. Dan konon, masjid ini dibangun hanya dalam rentang waktu 1 malam. Masjid ini mengambil gaya arsitektur perpaduan antara gaya Jawa dan Hindu Majapahit. Kita bisa melihat arsitekturnya pada bagian gapura halaman masjid dan serambi, serta atap masjid yang menyerupai rumah joglo, yaitu rumah adat masyarakat Jawa. Secara umum, masjid ini mempunyai satu ruangan utama yang memiliki 9 pintu yang sesuai dengan jumlah Wali Songo, yaitu yang terdiri dari Sunan Maulana Malik Ibrahim atau yang dikenal sebagai Sunan Gresik, Sunan Ampel, Sunan Bonang, Sunan Giri, Sunan Derajat, Sunan Kalijaga, Sunan Kudus, Sunan Muria, dan Sunan Gunung Jati. 9 pintu tersebut terdiri dari 1 pintu utama dan 8 di sisi kanan dan kiri. Ukuran pintu utama hanya 240 cm dan hanya dibuka ketika pada saat sholat Jumat, peringatan Maulid Nabi, peringatan 1 Muharram, dan hari raya besar Islam seperti Idul Fitri, Idul Adha, dan sebagainya. Sedangkan ukuran pintu di bagian samping dibuat lebih rendah dengan ukuran 160 cm. Hal ini sebagai simbol penghormatan dan merendahkan diri saat memasuki masjid, serta bertujuan untuk menyamakan kedudukan manusia di mata Tuhan itu sama dan sederajat, yang menjadi perbedaannya hanya kualitas iman dan takwa. Pada awalnya, Masjid Agung Sang Cipta Rasa dibangun dengan 12 tiang penyangga atau saka guru yang terbuat dari kayu jati. Namun, karena faktor usia, kayu penyangga ditopang dengan tiang-tiang yang terbuat dari besi serta menambahkan 18 penyangga baru saat pemugaran yang dilakukan pada tahun 1977. Pada bagian mihrab atau tempat imam memimpin sholat terdapat 3 ubin yang dipasang oleh Sunan Gunung Jati, Sunan Kalijaga, dan Sunan Bonang. Ketiga unsur ini mewakili iman, Islam, dan ihsan. Terdapat unsur Majapahit yang terukir dalam mihrab tersebut dan memiliki kuncup daun teratai yang dibuat oleh Sunan Kalijaga. Mimbar dibangun menyerupai kursi dengan 3 anak tangganya. Mimbar yang diberi nama Sang Rangga Kosa ini terukir motif membentuk bunga dan rantai di setiap sisinya. Masjid ini juga didekorasi dengan maskurah, tetapi ada juga yang menyebutnya dengan sebutan krapyak. Bangunan atau pagar yang terbuat dari kayu ini merupakan tempat
yang diperuntukkan bagi keluarga Keraton Kasepuhan dan Keraton Kanoman. Letaknya berada paling depan di sebelah kanan untuk keraton keluarga Kasepuhan. Hal ini untuk menghormati keluarga Keraton Kasepuhan sebagai yang tua. Jadi letaknya berada di depan, dan paling belakang di bagian kiri untuk keluarga Keraton Kanoman sebagai yang muda. Jadi letaknya itu di belakang. Serta lantai masjid ini pun ada yang masih asli dan ada yang sudah mengalami pemugaran. Terdapat pula delepak, yaitu alat penerang sebelum adanya listrik. Masjid ini diberi nama Masjid Agung Sang Cipta Rasa yang diambil dari kata sang yang berarti keagungan, cipta yang berarti dibangun, dan rasa yang berarti digunakan. Masjid ini dibangun dan dipergunakan umat untuk beribadah kepada Sang Maha Pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masjid ini terletak di Jalan Kasepuhan, Kelurahan Kasepuhan, Kecamatan Lemah Wungkuk, Kota Cirebon, Jawa Barat. Masjid Agung Sang Cipta Rasa memiliki keunikan pada pelaksanaan sholat Jumat. Jika biasanya masjid-masjid lain hanya menggunakan satu muadzin untuk mengumandangkan adzan, ini tidak terjadi di Masjid Agung Sang Cipta Rasa. 7 muadzin dikerahkan untuk memanggil para jamaah yang akan melaksanakan ibadah sholat Jumat. Tradisi ini bermula ketika sholat subuh pada zaman dahulu. Masjid ini selalu diganggu oleh Aji Menjangan Wulung yang datang menebarkan petaka. Beberapa muazin yang mencoba mengumandangkan adzan tewas dihajar olehnya. Untuk mengusir Aji Menjangan Wulung, Sunan Gunung Jati memerintahkan 7 orang muadzin untuk mengumandangkan adzan secara bersamaan. Dan semenjak saat itu, Aji Menjangan Wulung tidak pernah mengganggu ibadah para jamaah di Masjid Agung Sang Cipta Rasa. Selain itu, terdapat sumur Zam-Zam atau disebut Banyu Cis oleh masyarakat setempat. Konon, air yang mengalir dari sumur ini dapat mengobati berbagai macam penyakit dan memudahkan rezeki bagi orang yang meminumnya, serta air tersebut sering digunakan untuk upacara adat seperti upacara nuju bulan dan sebagainya. Hingga saat ini, Masjid Agung Sang Cipta Rasa masih banyak dikunjungi oleh masyarakat setempat sebagai tempat untuk sholat. Berbicara soal sejarah, kita tidak bisa mengatakan bahwa sejarah mengenai apapun itu benar ataupun salah, sebab kita bukan pelaku sejarah aslinya. Kita hanya bisa mendengar dari orang-orang terdahulu kita. Wallahu a'lam bishawab. Sekian yang bisa saya paparkan, sekurang-kurangnya mohon maaf dan semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.